bisa sih dapat info kajian terus? Ini loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirim deh info kajian setiap harinya. Gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget, Kak. Tapi nggak cuma kajian aja. Kadang ada juga suka video pendek, terus ada nasihat-nasihat. Pokoknya banyak banget deh. Masya Allah, ih, menarik banget. Ini ada influencer-influencer juga Ustadznya, Masya Allah. Ih, menarik banget. Aku langsung follow ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Jufri. Alhamdulillah baru selesai mengadakan kajian di wilayah sini. Dan alhamdulillah kajian saya insya Allah bisa dinikmati oleh jamaah yang tidak hadir. Kenapa? Karena memang jasanya Kalam TV. Sukses berkah Kalam TV yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Dan wa may yu'adzim sya'airallah, siapa orang yang mengagungkan syiar Allah. Ini bentuknya syiar Allah. Dengan berdakwah melalui TV, itu adalah daripada ciri orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan wasilah dari Kalam TV, orang yang tidak bisa sempat hadir, bisa nonton tayangannya dan bermanfaat. Dan insya Allah berkah dunia akhirat. Orang untuk bisa bermanfaat tidak harus menjadi orang yang tentang menyampaikan kalamnya, menyampaikan ilmunya, dia menyampaikan secara kalam, secara langsung, tapi boleh jadi menjadi orang yang bermanfaat, yaitu dia menyampaikan kalamnya melalui Kalam TV diantaranya. Insya Allah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan juga bermanfaat buat orang lain. Salam takjim dari saya. Sukses selalu, berkah selalu buat Kalam TV. Tetap istiqomah dalam berdakwah melalui syiarnya. Mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini baru ada beberapa timnya ya. Ada beberapa timnya insya Allah punya tower sendiri. Amin. Punya TV sendiri. Amin. Jangan cuma di Bogor. Amin. Indonesia, dunia. Ya, ntar yang isinya. Salam takjim dari AA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber. Dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya,
dan jutaan kali tayang harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dalam program Syiarkan Ramadanmu di Kalam TV. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa kita akan mengulas tentang pengelolaan keuangan keluarga bersama pembicara kita yang luar biasa dengan Profesor Dr. Murniati Mukhlisin yang sudah hadir di tengah kita bersama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa sih hubungannya zakat dengan pengelolaan keluarga. Oke, yang sejauh ini mungkin kita masih tahu kalau zakat itu dikeluarkannya di saat bulan Ramadan, tetapi nanti kita akan cari tahu lebih dalam bagaimana kaidah zakat tersebut. Kita akan sama-sama dengarkan bersama Madam Ani yang akan memaparkan materinya. Silakan Madam, bagaimana kabarnya hari ini Madam? Assalamualaikum. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah, Madam. senang sekali Madam diundang lagi ke sini di Kalam TV yang dulunya cuman dengar-dengar baca-baca doang, terus ngeliatin kru-krunya aja, tapi sekarang bisa duduk di sini. Bisa duduk di sini, Alhamdulillah Madam, bisa silaturahmi, senang juga kita semua bisa bersama-sama belajar pada Madam di sini. Insya Allah sama-sama ya belajar ya, karena kan pendengarnya, audiens kita juga nggak kalah pentingnya yang harus kita dengarkan. Karena kadang-kadang tuh ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita juga renungi bersama. Karena permasalahan umat, permasalahan komunitas-komunitas kita di mana-mana saja berada itu banyak sekali yang berkaitan dengan keuangan keluarga. Oke, sumber utamanya mungkin Madamnya ada salah satunya. Betul. Dari yang terkecil dulu dan pribadi, keluarga, baru nanti kita berbicara tentang keuangan yang jauh lebih luas ya Madam ya. Subhanallah. Oke, terima kasih Madam sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ingin belajar Madam tentang zakat ya, dan terutama Ramadan ini kan tentunya kita diingatkan tentang ibadah yang satu ini ya, yang menjadi sebagai salah satu rukun Islam, bukti keislaman kita yang merupakan zakat tersebut. Gitu. Bagaimana Madam terkait tuntunan dan arahan dari Madam sendiri terkait dengan zakat ini? Iya, ya, Alhamdulillah
Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mendengarkan kata-kata zakat tadi yang dibawakan oleh Teh Ayu, aduh kayaknya Madam langsung merinding ya, karena ternyata zakat ini banyak sekali memberikan manfaat, tapi banyak sekali orang yang tidak merasakannya. Banyak sekali yang menjadikan zakat ini suatu kewajiban yang tak boleh kita alpa, tapi banyak sekali yang melupakannya. Nah, justru potensi zakat di Indonesia yang baru terkumpul baru 10%-nya. 10%. Kemana 90%-nya? Atau kumaha atu iya takarar orang Bogor maya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa lebih lagi menyemangati? Kenapa? Madam lagi nulis bukunya tulisannya zakat itu untuk kita. Oke. Kenapa? Selama ini orang selalu cerita bahwa zakat itu untuk siapa? Untuk fuqara, wa masakin, wal amilin yang disebutkan di surat At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60 dan seterusnya yang ada 8 mustahik. Ini aja yang kita pikirin. Tambahan lagi, sekarang ini Madam lagi konsen juga dengan disabilitas. Termasuk yang disabilitas ini berhak nih menerima zakat kita. Selalu kita pikirkan orang yang menerimanya. Terus kita yang ngasih dipikirin nggak? Siapa yang mikirin kita? Oh gitu, iya betul. Nah, makanya Madam pengen nulis zakat untuk kita. Kenapa? Karena ya justru kita pertama, zakat itu untuk kita karena memang ini ditegaskan di dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang tidak memisahkan zakat dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ya dan Sayyidina Abu Bakar ya pada waktu itu memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang tidak mau menunaikan zakat ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar sambil mengeluarkan pedangnya, siapa yang berani memisahkan antara ayat waqimus shalah waktu zakah, hadapi aku. Sekarang siapa yang berani kayak gitu? Mana ada lembaga zakat yang berani ngetok-ngetok pintu kita. Kamu gimana? Udah bayar zakat belum? Ada nggak yang kayak gitu? Iya. Makanya ini supaya nggak kita takutnya kayak gitu lagi ya, nggak perlu lah, kan kita kan sudah berpendidikan, kita juga sudah banyak ilmu tentang zakat, mendengarkan di kajian-kajian, apalagi di bulan Ramadan, zakat fitrah terkenalnya minta ampun. Lah ternyata zakat fitrah ini ada temennya, namanya zakat mal. Masya Allah. Zakat mal atau zakat harta ini macem-macem. Orang taunya cuma zakat fitrah doang. Bahkan Madam pernah ngasih kajian di Boston, Amerika. Dia bilang apa? Madam, aku kan taunya zakat fitrah doang karena aku rasa aku ini kayaknya belum mampu. Hello, lo udah sampai sini. Ya aku kan masih terima beasiswa. Memang sih dia dapat beasiswa. Aku kan kayaknya belum mampu deh. Tapi kayaknya dia ada mobil, ada ini, kehidupannya juga lumayan. Jangan-jangan ada harta yang sudah sampai nisab dan haulnya. Karena nggak dicatat, karena nggak dipelajari, maka alpa lewat tuh zakatnya. Nah, terus ada juga orang yang waktu Madam kasih kajian di Jerman ya, dia bilang gini, Madam, kok aku baru tahu ya ada yang ngasih tahu tentang pentingnya zakat ini dalam pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Aku tahunya zakat itu ya kita harus tahu lah zakat, harus kirim-kirim ke fakir miskin dan sebagainya. Tapi kok Madam ngomong-ngomongin tentang kehidupan aku sih, kehidupan kami keluarga jadi serem. Nah, dulu aku nggak tahu nih gimana nih caranya supaya aku bisa tunaikan zakat-zakat yang aku lupa alpa yang kemarin-kemarin. Kata Madam, kalau di Malaysia nih ya, fatwanya kalau ada yang lupa atau alpa dengan sengaja pun nggak sengaja, itu ketika dia ingat dia harus bayar 2 kali lipat. Denda ada istilahnya, supaya mereka lewat 1 Ramadan nggak dikeluarkan zakatnya, maka dia bayar 2 kali lipat. Ada nggak orang yang ngelakuinnya, Madam? Teman Madam sendiri. Kak Ani boleh tak hitungkan zakat ini zakat saya nih, coba tengok. Saya kan waktu itu padahal dia bukan sengaja karena dia sakit, nggak bayar fidyah.
ya, nggak bayar kewajiban utang fidyahnya yang dia sebenarnya lewat sakit 2 tahun nggak puasa, terus dia baru ingat sekarang saya udah punya duit dah, Kak Ani, saya coba kirakan, Kak Ani, saya Madam kalau di Malaysia tuh suka dipanggil Kak Ani ya, maaf ya agak mudaan dikit lah gitu ya. Nah jadi ketika Madam hitungkan sekian, kata Madam, tak apa saya nak bagi nak bayar 2 kali lipat. Hah? Kenapa, kan awak sakit waktu itu? Tahu, tetapi saya sebenarnya boleh bayarkan pada saat itu juga. Walaupun saya masih sakit, saya bayarkan fidyahnya. Tapi saya baru sedar hari ini. Saya tak apa, kirakan dia bayar waktu itu 20 juta. Ya Allah. Yang tadinya hanya 10 juta, 20 juta. Jadi tuh. 2 kali lipat. Teh ayu aja matanya pengen gede, ya kan? Karena kegede kan bagi kita Iya, kan juga betul, gede kan, betul, 20 juta. betul. Kata Kani sampai Madam tanya lagi, "Are you sure you want to pay this much?" "It's alright Kani, saya nak keluarga saya, harta saya, diri saya berkah." Masya Allah. Alhamdulillah sekarang berkah hidupnya, menikah dengan kakinya dipotong karena tumor kaki. Jadi tidak berpuasanya itu bukan karena sengaja kayak kebanyakan kita di sini ya, karena memang sakit di rumah sakit 2 tahun, diamputasi, baru sekarang udah bisa jalan kemana-mana, bisa bekerja dan bisa alhamdulillah berkeluarga, punya anak, berkah hidupnya. Betul, Masya Ya, nah artinya dia dia sadar bahwa ketika menunaikan suatu kewajiban itu akan berdampak baik untuk diri dia. Nah ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi zakat itu memang sesuai dengan ayatnya. Makanya kita ketika memahami surah At-Taubah ayat 103 ini ada ya. Yang kalau tadi surah At-Taubah surah yang ke-9 atau surah Al-Bara'ah ya dikenalnya, itu ayat 60 itu untuk yang berhak menerima zakat kita. Tapi ayat yang memastikan kita itu atau hartanya itu sah diambil oleh pengutip zakat ataupun ambil zakat di ayat ke-103. Nah ayat ini seru. Kenapa? Diawali dengan ayat perintah fil amr, tapi di ujungnya adalah dihibur oleh Allah. Masya Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim shadaqatan. Jadi ambillah dari hartanya yang merupakan sedekahnya. Memang bahasa sedekah itu di bahasa di telinga kita orang Indonesia udah otomatis aja sedekah, padahal dia bersifat wajib. Yang namanya zakat. Tutahhiru wa tuzakkihim biha. Supaya apa? Supaya bisa menyucikan dan menubuhkan hartanya. Karena sudah dikeluarkan yang kotor-kotornya. Nah, terus washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Kata Allah, ya Muhammad, doakan mereka supaya apa? Doamu itu memberikan ketenangan. Keren nggak? Nah, jadi ketika kita diberikan ketenangan ini, inilah sebenarnya zakat itu untuk kita ujung-ujungnya. Iya kan? Karena apa? Hidup tenang siapa sih yang nggak mau? Banyak nggak cerita orang kaya yang hidupnya nggak tenang, nggak bisa tidur? Betul. Enakan kita. Ya, hidup kaya tapi tenang tidur. Dapat double. Iya, jangan kayak yang kru di sini ya, kayaknya manyun semuanya. Ini nggak jelas nih ya. Ini hidupnya tenang apa enggak ya? Atau hartanya banyak atau enggak? Nah ini ya, yang mudah-mudahan semuanya diberikan berapapun jumlah hartanya, tapi tenang hidupnya, tenang ibadahnya, tenang bersama-sama keluarga. Nah ini dia ya yang kita cari. Ya luar biasa Madam, Masya Allah. Ya kadang-kadang kita sulit gitu ya Madam ketika mengeluarkan zakat. Terus saya kan udah sedekah kemarin, apa perlu zakatnya dikeluarin lagi gitu loh Madam. Masih ada selentingan mungkin orang yang berpikir demikian. Nah seperti itu Madam. Yang mana dulu nih, sedekah dulu atau zakat dulu? Ya memang kita banyak tidak tahu beda-bedanya zakat dan kawan-kawannya. Itu yang Madam sebutkan. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah itu beda semuanya. Nah kalau zakat wajib sepertinya sholat 5 waktu. Makanya ayatnya digandengkan. Di kebanyakan ayat-ayat yang perintah sholat digandengkan perintah zakat. Karena pentingnya 2 hal ini ya. Nah kalau sedekah, infak sifatnya sunnah. Ya, yang lain-lain sifatnya sunnah.
walaupun ada sunnah muakkad. Dari untuk yang sedekah ini tidak harus berbentuk harta, boleh dengan ilmu, sedekah ilmu, dengan senyuman. Nah, Teh Ayu kan dari dulu Madam kalau kenal suka senyum terus. Nah, berarti banyak sedekahnya tuh ya. Walaupun lagi banyak utang, lagi nggak ada masukan, transferan, senyum aja Teh Ayu, nggak kayak yang lain ya. Nah, kalau nggak ditransfer langsung manyun gitu ya. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau sedekah infak gimana? Nah, infak adalah untuk orang-orang yang juga sedekah, bagian harta kita yang kita berikan untuk orang yang nggak mampu, dan infak ini berbentuk bagian dari harta kita, ya, baik itu cash maupun non cash. Kemudian ada yang istilahnya wakaf. Nah, wakaf beda lagi, karena yang kita berikan nggak boleh habis. Kalau zakat, infak, sedekah boleh habis ya. Jadi sedekah juga bukan hanya harta tapi juga perbuatan ya, itu boleh juga besok kita nggak buat lagi, nggak apa-apa gitu ya, karena sifatnya sunnah. Nah, tapi wakaf ini pokoknya nggak boleh habis, manfaatnya saja boleh dinikmati. Nah, gimana kalau hibah? Hibah ini adalah bagian dari pemberian ketika seorang yang mempunyai harta kepada siapapun yang dia inginkan. Nah, hibah ini harus dipisahkan dengan wasiat dan nanti ada perhitungan warisnya ya. Kemudian yang satu lagi yang kita kenal adalah hadiah. Hadiah ini boleh untuk siapa saja, yang penting tidak ada udang di balik batu. Nggak boleh tuh hadiah ke atasan tapi ternyata pengen supaya atasannya baik. Hadiah dengan untuk orang yang mau ngasih proyek supaya dikabulkan, itu nggak boleh. Itu bukan namanya hadiah tapi riswah. Jangan ke belok-belok ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau udah merasa sedekah berarti itu sunnahnya. Yang wajibnya udah belum. Banyak juga yang nanya kayak gitu. Bahkan bilangnya gini, aku kan punya harta nih Madam di London sama di Jakarta. Aku bingung tuh, banyak banget jenis-jenis zakat. Aku keluarin aja 10% sedekah. Berarti zakat aku sudah selesai ya Madam ya. Nah, kalau memang begitu Rasulullah SAW memberikan hukum sedekah begitu awal-awalnya, tapi tidak. Rasulullah SAW berikan contoh bagaimana zakat-zakat ini. Makanya zakat-zakat itu ada beberapa macam yang harus kita ikutin ya. Zakat pertanian beda. Kalau dia punya sawah, ya harus dibedain dong. Kalau dia punya harta emas dan perak, harus dibedain. Harus dia punya investasi di London, di Jakarta juga harus dibedain. Nah gitu ya. Jadi jenis-jenis zakat ini ternyata setelah Madam ikutin, setelah Madam dalemin, ya Allah, kok Madam tambah jatuh cinta sih sama Islam. Masya Allah. Karena mohon maaf, di agama Madam yang lain Madam nggak ngerti. Madam nggak ngerti nih ada jenis-jenis zakat. Taunya dulu waktu di gereja ada persepuluhan, janji iman. Nah, tapi nggak seperti kompleks dan lengkapnya di ajaran Islam. Masya Allah, sebegitu komprehensifnya. Iya, jadi harus senang nih bagi umat Islam, harusnya seneng dong dikasih aturan yang demikian rapinya ya. Nah, tapi jangan mengeluh. Justru ini banyakkan mengeluh. Banyak banget sih, dikit-dikit zakat gitu. Nah, betul-betul masih berat mungkin Madam ya untuk mengeluarkannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap kewajiban. Salah satunya kewajiban kita berzakat ya, jangan sampai terpecahkan. Kalau sholat ada tidak boleh ya sebetulnya diganti ya Madam ya. Nah, kalau puasa ada kodonya, kemudian kalau zakat, nah bagaimana tadi ya sudah dijelaskan oleh Madam. Masya Allah, pembahasan yang luar biasa, dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa berzakat, bersedekah, dan bisa jauh lebih banyak yang memberikan keberkahan kepada, utamanya akan kembali kepada diri kita. Ya, Masya Allah. Madam, barangkali ada closing statement untuk para pemirsa sekalian. Ya, yang penting kita harus tahu ketika kita nanti, ingat nggak waktu yang Madam berikan tentang perencanaan keuangan ya, tips-tipsnya ya. Nah, di situ kan disebut-sebut zakat. Nah, jadi nanti kita hitung sendiri dengan harta yang kita miliki dan dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Misalnya zakat penghasilan itu sendiri ya 2,5% menurut aturan Basnas. Kalau misalnya penghasilannya selama 1 tahun mencapai nisab sekitar 85 gram, tapi dikeluarkan setiap ketika mendapatkannya dan dikalikan dengan penghasilannya bruto ya. Kedua adalah zakat yang sejenis yang lainnya, yaitu emas perak, investasi, saham
ya, itu dicampur semua. Kalau melebihi 85 gram emas nilainya 1 tahun, maka dikeluarkan juga 2,5%. Ketiga, zakat peternakan atau hewan peliharaan, misalnya kalau ada Teh Ayu ada unta nggak? Unta, sapi, kambing, nah itu beda gitu cara menghitungnya. Kalau sampai 5 unta dikeluarkan zakatnya, 30 ekor sapi ataupun kerbau ya, atau 40 ekor kambing atau domba ya, itu juga dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah kemudian kalau ada pertanian, lain lagi, jangan dicampur ya. Pertanian itu nanti kita masukkan ke zakat pertanian 5% kalau misalnya di tadah hujan ya. Maaf, kalau ada irigasi, kalau tak ada hujan seperti di Bogor banyak hujannya nih ya, berarti dia nggak perlu pakai irigasi misalnya, itu 10% ya. Iya betul, Masya Allah, sebegitu detailnya. Detail banget, sedang banget Madam ngomongin soal zakat, nggak habis-habisnya dah. Yang penting percaya bahwa zakat itu untuk kita. Jadi kita ikhlas. Kalau kita terus mikirin zakat untuk orang lain, ya kita nggak ikhlas-ikhlas. Siapa yang mau sih hartanya diambil? Ya kan? Nah kalau kita berpikir seperti itu, ternyata bukan harta kita loh yang diambil, adalah kotoran-kotoran manusia, daki-daki manusia kata Rasulullah ya. Jadi zakat itu adalah kotoran yang harus dikeluarkan, jangan sampai ada di hidangan buka puasa kita nanti. Iya, betul. Jangan sampai ada di sahur kita nanti. Dan jangan sampai malu-maluin ya, zakat orang ada di hordeng, ada di bangku baru, ada di baju baru, ada di motor baru ya. Apa kata dunia? Ya. Bangga aja dengan bajunya, tapi Masya Allah Aduh, ya, ternyata nanti bunyi dia cut. Ada zakat dia, ada zakat dia di rumah ini. Dan yang seremnya, kalau yang daki-daki tadi kita kemakan, kita pakai, apa yang terjadi? Ya kita jadi nggak sehat, kita banyak masalah, kita ditegur oleh Allah secara langsung nggak tak langsung. Mungkin ya, dan permasalahan kita makin banyak nggak selesai-selesai. Jadi kok pada tegang semua ya kru di sini ya, kayaknya udah ketahuan ini ya, nggak bayar zakat tepat waktu dan hitungnya salah-salah. Oke. Baik, mungkin pemirsa sekalian juga ikut tegang ini ya, dikarenakan zakatnya, aduh udah nyampe mana ini, di catatan nggak ada karena nggak pernah nyatet gitu ya. Baru sekarang diingatkan kembali sama Madam Ani terkait Dan mengingatkan diri sendiri Masya juga. Allah, Madam saling mengingatkan juga ini. ya, terkait dengan bagaimana kita harus mengeluarkan zakat. Pembahasan yang luar biasa Madam untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk para pemirsa sekalian, dan kita akhiri untuk perjumpaan kita di hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Segera kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian langsung karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Al-Misri mengajak jamaah untuk mendukung dan membantu dan selalu menonton Setia Kalam TV, untuk selalu mendukung dan menonton insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah Kalam TV menjadi salah satu TV yang membawa manfaat untuk banyak orang. Jangan lupa share, like, subscribe dan kirim share ke banyak teman. Mudah-mudahan insyaallah menjadi amal jariah kepada kita agar kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Kalam TV istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna
سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin
Selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral.